plegak-pleguk kalau bahasa Jawanya itu, walaupun bacanya itu terbata-bata, bapak-bapak itu udah usah khawatir, tetap ada nilai pahalanya, insya Allah. Maka yang dia ulang-ulang itu akan menjadikan dia sebab naik terus derajatnya hingga perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi deh di antara amalan yang insya Allah akan membuat kita bersama dengan Nabi itu. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis sahih, Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya atau pedagang yang kaya raya yang banyak bersedekah lagi jujur, maka dia potensial akan bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para syuhada. Jadi orang yang kaya, yang banyak bersedekah, yang jujur tapi syaratnya dia, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih. Ustaz, berarti itu hanya untuk orang yang kaya? Jawabannya iya. Kalau kita nggak kaya, kasih tahu orang kaya. Jadi kalau jenengan tidak termasuk orang yang kaya, gampang kasih tahu orang yang kaya. Sayang loh, duitmu banyak, sampingmu ada masjid belum jadi. Sayang duitmu banyak, ada banyak anak yatim yang butuh bantuan. Kita kasih tahu mereka yang kaya. Nah, kita memberitahu itu dalam Sahih Muslim, kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Syukur-syukur kita sendiri yang melakukan hal itu. Maka orang yang pedagang, yang kaya raya, karena dulu umumnya pedagang kaya gitu maksudnya ya, yang banyak bersedekah dan amanah, bisa dipercaya, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Nah, itu potensial untuk bisa satu rombongan. Jadilah orang yang banyak bersedekah. Saya ulang, kalau kita merasa nggak banyak uang, yang pertama nggak harus uang juga sih sedekahnya kalau nggak punya uang. Tapi bisa juga kita memberitahu orang yang banyak uang. Kita kasih tahu aja informasi, tuh ada pesantren butuh bantuan, tuh ada rumah yatim butuh bantuan, ada. Nah, kita kasih tahu aja. Kita yang beritahu, insya Allah dapat pahala yang sama dengan yang melakukan, insya Allah. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Ya kalau nggak bisa jalur yang ini, jalur yang lain, kan banyak jalur yang lain. Ya termasuk perbanyak sujud dari sholat itu diantaranya. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo Bu Ibu, monggo. Oke. Oke. Jadi gini Bu Ipung, disebut berdosa itu kalau kita dengan sengaja tidak mau belajar. Jadi dengan sengaja kita tidak mau belajar sehingga kita nggak bisa. Nah, sebenarnya orang itu tidak akan dihukum oleh Allah karena tidak bisanya, tapi dia akan dihukum oleh Allah itu karena tidak mau belajarnya. Nah, selagi Bu Ipung misalnya paling tidak dulu pernah belajar dan masih terus belajar misalnya, bahwa kita pasti ada salahnya, insya Allah itu dimaafkan. Karena namanya orang nggak ada yang sempurna Bu, ya, nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Tapi paling tidak Ibu mau belajar, syukur-syukur masih mau terus belajar, paling nggak dulu pernah belajar lah. Itu seperti itu. Saya kira itu Bu. Allah a'lam. Malah bingung ya. Kalau gitu cari yang simple aja. Di YouTube banyak atau di TikTok juga banyak ya. Saya itu sering dalam kajian-kajian saya itu, kalau untuk orang yang tua sudah sepuh itu saya sering menggunakan kajian-kajian yang praktis, bukan kajian yang teoritis. Jadi kayak baca Quran misalnya, saya tidak akan tekankan jamaah saya untuk, Bu ini makharijul hurufnya isti'la ya, itu nggak hafal itu. Itu orang tua itu jangan suruh ngapalin gitu, susah deh itu. Iya. Makanya langsung praktek. Coba Bu, shad. Coba shad. Sos fi subas. Ya, udah usah. Ini isti'la Bu ya. Itu nanti malah iya. Iya. Jadi dan begini, ini catatan penting. Di dalam membaca Al-Qur'an, kita tidak wajib tahu namanya. Yang penting kita tahu cara bacanya. Misalnya wa minan nasi may yaqulu,
Itu nun mati ketemu ya bacaan apa ya? Nggak wajib kita tahu. Yang penting kita tahu cara bacanya masuk dengan dengung. Iya, yang penting ibu tahu. Iya, betul. Ah, betul. Jadi ibu betul. Ibu tidak wajib tahu namanya. Yang penting ibu tahu cara bacanya. Itu aja sebenarnya. Ya, saya kira itu. Ya termasuk ngikutin murad. Ya. Jadi gitu Bu Ipung, asal Bu Ipung tahu cara bacanya sudah cukup itu. Soal namanya tidak wajib tahu. Ya. Tidak apa-apa, yang penting Bu mau belajar walaupun ya semampunya tadi itu. Atau paling nggak pernah belajar. Siapa dulu ini? Iya. Kalau ada yang dia nggak bisa baca Arab, bisa, tapi dia baca Latin, tapi dia apa gitu. Jadi surat-surat itu apa itu benar gitu. Meskipun ucapannya nggak ada yang salah ya karena dia nggak baca Arab. Itu bagaimana saja. Tapi dia maksudnya khusus suratnya, pokoknya ibadah-ibadah yang lain itu bisa mengikuti gitu. Dia bahasa Arab tahunya yang satu-satu perkata aja. Jadi kalau baca surat biar dia hafalan dari Latinnya. Ya, saran saya kalau dia baca Latinnya disertai mendengarkan. Ya, di YouTube itu banyak murotal yang lambat, yang pelan. Jadi sambil dia baca Latinnya, sambil dia dengerin murotal versi Arabnya itu, supaya bacanya tepat. Seperti misalnya Yasin, itu kalau orang nggak tahu, nggak pakai dengerin, bisa ya asin gitu. Iya benar. Ya kan, walad dolin bisa walad dololiin gitu. Makanya kalau misalnya terpaksa menggunakan Latinnya, saran saya sambil mendengarkan murotalnya. Yang murotal yang lambat, ada murotal yang lambat yang bagus itu insya Allah bagus untuk didengarkan itu. Saran saya begitu Bu. Ya semoga niat beliau belajar sudah diterima oleh Allah. Bahwa ada kekurangannya semoga dimaafkan oleh Allah. Tentu yang sempurna sih memang pakai Arabnya itu. Monggo Bu. Kalau baca Al-Quran, kita baca per ayat, kita lihat terjemahannya, atau bagaimana? Yang bagusnya gitu. Bagus. Orang yang mengejar 2 kelinci tidak mendapatkan 1 kelinci. Kalau ibu berusaha membaca sambil memahami, itu kadang nggak dapat dua-duanya. Yang betul adalah ibu buat target aja. Hari ini target saya baca sebanyak-banyaknya, nggak usah paham. Yang penting baca aja. Ya betul. Besok misalnya saya akan hari ini target saya paham. Karena targetnya paham, ibu buka terjemahannya, ibu buka tafsirnya. Kalau bisa jangan cuma terjemahannya, buka tafsirnya juga. Maka di rumah milikilah tafsir, terserah. Kalau di aplikasi banyak itu tafsir Jalalain ada, Ibnu Katsir ada, banyak tinggal pilih aja. Itu. Jadi ibu usahakan dibuat target. Jadi kalau ibu ngejar dua-duanya, biasanya malah nggak dapat dua-duanya. Hatam enggak, paham enggak. Ya, jadi kalau bisa tetap ada target baca. Ya. Tidak apa-apa juga. Cuman biasanya kalau gitu malah nggak hatam-hatam biasanya. Kan kalau bisa kita ya hatam dapat, paham ya dapat gitu. Makanya kalau bisa, kalau saran saya sih hari ini target saya adalah banyak baca. Juga kita bisa baca berjus-jus misalnya gitu. Nah besok target saya paham. Bisa cuma 1 surat Al-Ikhlas saja misalnya kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, kita renungkan, kita hayati misalnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup dulu? Oke, monggo. Ada suami istri kan ya. Itu tapi suaminya itu dia nggak sholat. Oke. Tapi dia baik. Dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah baik. Nah, tapi si istrinya itu rajin ibadahnya, dia bagus gitu. Dia tahu banyak ilmu. Termasuk dia ilmunya sebagai seorang istri kepada suami atau kepada dia. Nah itu bagaimana Ustaz? Dia kadang tidak nanya dalam melayani suami gitu, sebagai suami istri gitu. Dia jadi bingung karena dia merasa suaminya itu nggak punya agama kayak gitu. Jadi kewajiban dia kadang-kadang dia suka cari akal supaya tidak sampai dia bisa suami. Kenapa tidak cerai secara baik-baik aja? Tapi suaminya ini
repot ya. Nah, saya tahu banyak kasus seperti itu banyak. Anaknya, keluarganya, saudara-saudara. Ya kalau gitu gini aja. Gini, kalau di dalam mazhab Syafi'i, ini saya jawab apa adanya ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ijma ulama dia sudah murtad sebenarnya. Kalau murtad berarti pernikahannya udah batal sebenarnya. Sehingga hubungan badannya itu zina, dosa besar. Itu kalau suaminya mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau suaminya ya dia tahu sholat itu wajib, cuman dia males aja. Nah, ini namanya fasik. Dia masih Islam tapi fasik. Fasik itu dosa besar. Hubungan suami istrinya masih sah, tidak zina. Nah, memang pertanyaannya di situ sih Bu, suaminya ini meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu nggak wajib atau karena malas. Itu Sekali-sekali terputus. kalau sekali-kali berarti kan dia masih menganggap ada kewajiban sholat kan, berarti kan. Walaupun itu dosa besar juga sebenarnya. Nah, makanya memang agak riskan sih kalau suami nggak sholat itu secara hukum karena ada potensi keluar dari Islam itu, ada potensi itu. Saya pernah di kampung, Pak. Nggih. Kalau di kampung ada saudara, katanya apabila di dalam rumah kita itu ada seseorang tidak sholat, sama aja kita dengan memelihara anjing. Persamaan itu saya kurang tahu. Cuman yang saya tahu gini, kalau ada orang yang di rumah kita itu tidak sholat dan kita diamkan, tidak pernah kita dakwai, tidak pernah kita doakan juga, itu seperti halnya tiap hari ada orang yang merobohkan bangunan rumah kita pelan-pelan. Jadi cepat atau lambat bangunan rumah itu akan roboh. Jadi ngerinya yang roboh itu bangunan agama di keluarga itu. Kalau yang tidak sholat itu dibiarkan. Karena biasanya sih, nggak semuanya sih, biasanya orang yang tidak sholat itu kecenderungannya nanti bisa mempengaruhi yang lain untuk tidak sholat. Paling nggak anaknya nanti papa aja nggak sholat bisa tetap baik kok, bla bla bla. Dan itu terjadi pada sebagian anak yang berkata kepada ibunya, ya aku nggak sholat nggak apa-apa kan, main, penting aku baik pada sesama. Ada yang begitu itu. Iya, ya naudzubillah ya. Makanya saya ulang, kalau sampai begitu kejadiannya Bu, itu ngerinya memang tadi masuk dalam kategori murtad tadi itu. Nah, Kalau itu ada yang berdiri, ya berarti kan masih ada harapan dia sebenarnya masih meyakini kewajiban sholat itu. yang melima waktunya dan menjawabnya. Jadi kadang dia singgung gimana caranya dia mau menolak. Kalau misalnya mau berbuat itu dia berpikir, Nah intinya berat karena suaminya masih baik kan. "Nah, Dia berat karena suaminya baik kan. Kalau suami jahat pasti tinggal kan itu. iya, Ya itu banyak, tidak hanya beliau saja, banyak perempuan yang diuji oleh Allah punya suami seperti itu banyak. boleh menolak berarti ya." Ya kalau dia merasa khawatir dan ragu, tapi sebenarnya kalau dia memang khawatir harusnya kan cerai harusnya. Iya. Kalau dia Masih khawatir. punya anak kecil-kecil masih. Nah, ya itu kan pertimbangannya situ tuh. Ya repot. Itu kehidupannya dia masih. Ya repot. Ya itu saya tahu itu. Ada beberapa kasus memang seperti itu. Saya juga tidak bisa berkata apa-apa selain dari secara hukum tadi jawabannya begitu. Tapi kalau secara akhlak lah ya. Ya sudahlah, anggap ini lahan dakwah dia, suaminya ini, doakan terus. Mudah-mudahan sih sadar, mudah-mudahan. Saya kira itu. Ya semua berproses lah. Semua berproses. Mudah-mudahan akhirnya dia tobat dan bisa sholat. Doain terus. Itu nggak cuma satu orang Bu yang punya kasus itu, banyak. Yang sampaikan ke saya itu banyak yang punya kasus seperti itu. Tapi kalau saya sering bilang di mana-mana, kalau nyata-nyata dia menolak kewajiban sholat, artinya dia nganggap sholat itu nggak wajib, dia meremehkan, apalagi menghina sholat, itu sudah murtad atas kesepakatan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Puasa enggak ya. Puasa enggak. Jadi sholatnya kalau itu ada Idul Fitri itu boleh sholat. Tapi kalau yang lima waktu ya sudah. Iya. Berarti kalau wanitanya itu menggugat cerai suaminya nggak dosa. Nggak dosa, sudah boleh itu. Suami yang tidak sholat itu, istri berhak menggugat cerai suami. Sudah bisa. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.